Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintia Lestari Putri, NIM 0290 223114. Program studi D3 Keperawatan tingkat 1 Poltekkes Siapkesbi Sukabumi. Tujuan dibuatkan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi dan fisiologi dengan dosen pengampu Bapak Nurse Usuf Supiandi, SK. Di sini saya akan menjelaskan 6 sistem, baik anatomi maupun fisiologinya, mulai dari untuk sistem yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai sistem pencernaan, di mana anatomi pada sistem ini dimulai pada mulut, paring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, apendik, rektum, dan anus. Fisiologi pada sistem ini dimulai ketika makanan masuk ke mulut, kemudian akan dihancurkan menjadi partikel kecil dan akan terjadinya pengasaman oleh enzim amilase dan air liur. Kemudian, makanan akan masuk ke paring, esofagus, dan akan masuk ke lambung. Di lambung akan terjadinya pengasaman oleh asam lambung. Makanan akan masuk ke usus halus dan akan bergerak melewati kolon ascenden, descenden, dan transversum. Dan yang terjadi yaitu penyerapan vitamin, protein, karbohidrat, mineral, dan lain-lain. Kemudian, makanan akan masuk ke usus besar. Di usus besar akan melewati duodenum, ileum, dan jejunum, dan akan terjadinya penyerapan cairan secara besar-besaran dan menyeluruh. Kemudian, sisa metabolisme akan masuk ke rektum. Di rektum akan terjadinya pewarnaan feses oleh zat yang bernama stercobilin dan akan keluar melalui anus. Sistem yang kedua yaitu sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada pria anatominya terdiri dari dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Di bagian luar terdiri dari penis, testis, dan skrotum. Di bagian dalam terdiri dari kelenjar, prostat, vas deferens, dan kandung kemih. Untuk fisiologinya, sperma yang baik dihasilkan 1 kali 24 jam. Produksi pertama dimulai di testis, melewati epididymis, melewati vas deferens, dan masuk prostat. Di prostat terjadinya termoregulasi atau pemanasan dan akan keluar melalui penis. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi pada wanita yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Di bagian luar terdiri dari labia minora, labia mayora, klitoris, simfisis pubis, dan uretra. Di bagian dalam terdiri dari ovarium, tuba fallopi, uterus, endometrium, dan vagina. Fisiologinya, ketika sperma yang masuk ke vagina akan melewati cervix, endometrium, uterus, dan akan masuk ke tuba fallopi kanan dan kiri dan bertemu dengan sel telur. Maka akan kembali menuju uterus dan endometrium dan akan terjadinya pembuahan di rahim. Maka yang terjadi yaitu pembelahan meiosis, mitosis, dan berbentuk janin. Selanjutnya yang ketiga yaitu sistem urinaria atau sistem perkemihan. Anatominya terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Fisiologinya, zat sisa metabolisme tubuh diproduksi oleh ginjal kiri dan kanan, akan melewati ureter dan akan masuk ke kandung kemih. Di kandung kemih terjadinya penampungan cairan sebanyak 150-300 cc dan akan terjadinya miksi atau respon buang air kecil dan akan keluar melalui uretra sebagai urin. Selanjutnya yang keempat yaitu sistem integumen. Anatominya terdiri dari epidermis yang merupakan kulit bagian atas, dermis kulit bagian tengah, dan hipodermis atau subkutan yang merupakan kulit bagian dalam. Fisiologinya, ketika keringat dihasilkan oleh produksi sel subkutis dan akan masuk ke bagian dermis, di bagian dermis akan menghasilkan kelenjar keringat dan dikeluarkan melewati epidermis melalui pori-pori kulit atau folikel rambut. Ketika respon panas atau nyeri tekanan atau temperatur suhu dihasilkan dari epidermis dan akan masuk ke bagian lapisan dermis menuju ke subkutis dan berakhir dihasilkanlah respon ke saraf pusat.
Selanjutnya yaitu sistem yang kelima, ada panca indera, dimulai dari sistem penglihatan atau mata yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian eksternal dan bagian internal. Di eksternal terdiri dari orbita, konjungtiva palpebra, kelopak mata atas dan bawah, bulu mata, alis mata, dan aparatus lacrimalis. Untuk di bagian internal, di bagian luar terdiri dari sklera dan kornea, di bagian tengah koronoid, corpus ciliare, dan iris. Untuk di bagian dalam terdiri dari retina dan fundus optik. Yang kedua yaitu telinga, terbagi menjadi 3 bagian, bagian luar, tengah, dan dalam. Di bagian luar terdiri dari auricle, sound wave, external auditory canal. Di bagian tengah, malleus, tympanic membrane, incus, step, opal window. Di bagian dalam, round window, scala vestibuli, scala tympani, organ of Corti, dan conchlea. Selanjutnya yaitu indera pengecap. Indera pengecap terdiri dari pengecap rasa manis di lidah bagian depan, pengecap rasa asam di lidah bagian pinggir depan, pengecap rasa asin di bagian lidah pinggir tengah, pengecap rasa pahit ada di bagian lidah paling belakang. Selanjutnya yaitu indera peraba atau kulit, terdiri dari lapisan epidermis, dermis, hipodermis atau subkutan. Selanjutnya yang keenam yaitu sistem imun. Organ sistem imun berada di seluruh tubuh. Organ limfoid yang merupakan rumah bagi limfosit, yang terdiri dari 2 bagian yaitu jaringan limfoid primer dan jaringan limfoid sekunder. Jaringan limfoid primer terdiri dari kelenjar timus dan sumsum tulang. Jaringan limfoid sekunder terdiri dari yang pertama berkapsul yaitu limfa dan kelenjar limfoid. Selanjutnya tidak berkapsul yaitu tonsil, GALT, jaringan limfoid di kulit, saluran nafas, kemih, dan reproduksi. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah ditonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kalimat, atau ucapan yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.